Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan guru, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, tentunya terlebih dahulu menyiapkan administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran disiapkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih terarah untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Administrasi pembelajaran terdiri dari rincian minggu efektif, program tahunan atau prota, program semester atau prosem, kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau dalam kurikulum 2013 disebut juga kriteria ketuntasan belajar atau KKB. Dan yang terakhir yaitu RPP. Pada video ini, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif perlu disusun sebagai pedoman waktu dalam mengalokasikan jumlah minggu yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sekaligus juga untuk mengetahui jumlah jam ajar kita dalam satu semester, sehingga materi yang akan disampaikan kepada siswa dapat dialokasikan dengan baik. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghitung minggu efektif, yang pertama yaitu siapkan kalender pendidikan. Kalender pendidikan pada dasarnya berawal dari kalender pendidikan provinsi. Nah, yang saya gunakan yaitu kalender pendidikan Provinsi Banten tahun pelajaran 2019-2020. Kalender pendidikan ini dari provinsi turun ke masing-masing sekolah. Jadi setiap sekolah memiliki kalender pendidikannya masing-masing. Kenapa memiliki kalender pendidikan masing-masing? Karena setiap sekolah memiliki kegiatan sekolah tersendiri. Tentunya sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Misalnya, kalender pendidikan SMP tidak akan sama dengan kalender pendidikan SMK. Kalender pendidikan SMK tidak sama dengan kalender pendidikan SMA. Jangankan setiap tingkatan, bahkan setiap sekolah, misalnya SMK 1 dengan SMK 2 tentu memiliki kalender pendidikannya masing-masing. Karena antara SMK 1 dengan SMK 2 pasti memiliki kegiatan yang berbeda, kegiatan sekolah yang berbeda. Oke. Kalender pendidikan ini berisi mengenai kegiatan-kegiatan kependidikan, semisal ujian nasional, ujian kompetensi, libur semester, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, termasuk juga hari libur nasional. Nah, yang membedakan kalender pendidikan sekolah yang satu dengan yang lain biasanya yaitu mengenai kegiatan kepramukaan, kepaskibraan, latihan kepemimpinan siswa, dan lain sebagainya. Biasanya dalam kalender pendidikan, masing-masing kegiatan yang disebutkan tadi diberi tanda tertentu. Misalnya dalam kalender pendidikan Provinsi Banten tahun pelajaran 2019-2020 ini, pada kalender ini bisa dilihat warna hijau. Ini kan ada kalender ya, ada bulan-bulan dari Juli 2019 sampai Juli 2020. Kemudian di bagian bawah terdapat tanda-tanda tertentu seperti yang bisa kita lihat. Warna hijau itu menunjukkan kegiatan awal masuk sekolah. Kemudian warna merah bundar itu menunjukkan libur resmi nasional.
Kemudian ada bintang yang menunjukkan penyerahan buku laporan pendidikan atau rapor. Kemudian ada warna putih, di sana menunjukkan bahwa libur awal puasa dan sekitar Idul Fitri, sampai ke warna biru tua yang menunjukkan tes kemampuan dasar dan penilaian mutu pendidikan atau juga perkiraan ujian sekolah. Masing-masing kegiatan itu memiliki tandanya masing-masing. Nah, hal yang kedua yang perlu disiapkan yaitu format minggu efektif. Sebenarnya format minggu efektif ini banyak sekali bentuknya. Hanya saja yang saya gunakan formatnya seperti ini. Bisa kita kasih judul, lalu bisa kita beri judul perhitungan alokasi dan distribusi waktu pada semester ganjil tahun pelajaran. Seperti yang tadi ya, kalender pendidikan acuannya yaitu tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian ada mata pelajaran. Di sana kita bisa isi dengan mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kelas atau semesternya diisi. Misal kelas 11 semester ganjil. Kemudian program studinya, atau karena saya mengajar SMK, sekolah menengah kejuruan, maka program studi ini bisa diisi dengan jurusan dari masing-masing kelas. Misalnya program studinya teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini ada alokasi waktu, kemudian ada jumlah minggu yang tidak efektif, juga ada jumlah minggu efektif dan jumlah jam pelajaran efektif. Ini formatnya yang saya punya, format minggu efektif yang saya punya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba praktikkan cara menghitung minggu efektif.